ini akan ada paparan materi dari Pak Hari Murti, Eskom MAB. Ini dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan akan menjelaskan materi penanganan pelanggaran verifikasi partai politik. Oke, Pak Hari Murti, disilakan tempat dan waktunya sekitar 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator. Yang saya hormati Bapak Purnomo Satrio Pringgodikdo selaku Kordif HDI Bawaslu Jawa Timur, Bu Kabak, staf HDI Jatim, dan seluruh komisioner HDI Bawaslu Kabupaten Kota Jawa Timur. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang, karena waktunya singkat, nanti mungkin ada beberapa slide yang kita lewati saja. Tapi yang saya bawakan adalah tentang penanganan pelanggaran verifikasi parpol dan di dalamnya nanti ada berkaitan dengan sipol ya. Ini paparan dari kelompok 1 ya, Pasuruan, Batu, dan seterusnya. Kemudian dasarnya ini Undang-Undang 7, kemudian PKPU 6 2018 tentang pendaftaran dan verifikasi parpol. Kemudian Perbawaslu 7 2018 dan Perbawaslu 8 tahun 2018. Lanjut. Nah, kita tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Amin Sobari dari Lumajang, nanti saya ulang sedikit ya. Jadi pendaftaran partai politik itu dilakukan secara sentral ya, dilakukan oleh DPP atau nama sejenisnya dengan menyerahkan sejumlah dokumen yang diperlukan ketika sebagai syarat menjadi peserta pemilu. Kemudian yang di tingkat kabupaten kota itu menyerahkan dokumen dan data keanggotaan kepada KPU setempat. Lanjut. Ini persyaratan sudah disampaikan tadi, lanjut aja. Lanjut. Nah, ini di sini alur ya, di sini alur tergambar di sini bahwa di sini partai politik mendaftar membawa sejumlah dokumen pendaftaran kepada pihak KPU. Kemudian KPU memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran. Apabila lengkap, itu nanti diberi tanda terima kelengkapan berkas pendaftarannya. Jadi ini kadang juga menjadi apa ya, bagi politik baru berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya itu ada partai politik yang mengasumsikan ya tingkat kabupaten kota itu sebagai tanda terima menjadi peserta pemilu. Belum kan, ini masih tahapan pertama. Jadi tanda terima berkas pendaftarannya. Apabila dokumennya yang diserahkan itu belum lengkap, maka itu dilakukan perbaikan. KPU membalikan, kemudian dilakukan perbaikan, dilengkapi dan sebagainya, kemudian diserahkan pada pihak KPU, kemudian KPU memeriksa kelengkapan. Apabila sudah lengkap nanti juga mendapatkan tanda terima kelengkapan. Jadi seperti ini alurnya. Kemudian lanjut. Nah, dalam pendaftaran yang kita bicara tingkat yang kabupaten kota. Nah, di tingkat KPU kabupaten kota itu menerima penyerahan berkas ya, penyerahan berkas keanggotaan, bukti keanggotaan partai politik. Itu kalau di draftnya PKPU kan tanggal 1 sampai selama 14 hari ya. Tanggal 1 sampai tanggal 14 Agustus. Kalau hari pertama sampai hari ke-13 itu biasanya dimulai jam 8 sampai jam 16. Nah, hari terakhir itu jam 8 sampai jam 24. Sampai mendekati jam tengah malam. Nanti ini juga ada titik rawan, nanti di bagian akhir saya juga akan menjelaskan ini. Kemudian lanjut. Nah, ini yang diserahkan partai politik ya, yang di tingkat kabupaten kota itu membawa bentuk dalam dua bentuk, soft copy itu melalui sipol, kemudian hard copy. Ya. Hard copy-nya itu berupa KTA dan KTP atau suket, surat keterangan 1000 atau 1/1000. Lanjut. Ini alur verifikasinya kelihatan kecil ya. Jadi prinsipnya adalah dari alur ini dapat saya jelaskan secara singkat bahwa KPU kemudian melakukan pemeriksaan berkas ya. Berkas kelengkapan dari partai politik untuk dilakukan penelitian.
Apabila itu ternyata ada yang kurang, tentu dikembalikan kepada politik untuk dilakukan perbaikan. Lalu apa yang dilakukan oleh pihak KPU ya? Di sini kita langsung ke yang di tingkat kabupaten kota saja. Ini tingkat RI, ini provinsi dan ini tingkat kabupaten kota. Jadi yang dilakukan adalah verifikasi yang masih yang tadi ya. Jadi tingkat KPU kabupaten kota itu melakukan verifikasi administrasi dulu ya, tentang kebenaran jumlahnya berapa yang diserahkan, 1.200, 1.100 dan sebagainya. Kemudian juga melakukan verifikasi faktual tentang kepengurusan. Jadi mendatangi kantor partai politik yang bersangkutan, kemudian dilakukan verifikasi tentang pencocokan nama pengurusnya dengan bukti identitas KTP. Kemudian juga verifikasi tentang keterwakilan kuota perempuan 30%, kemudian juga keberadaan kantor di tingkat kabupaten kota. Kemudian berikutnya itu dilakukan verifikasi faktual tentang keanggotaan. Nanti bagian lain titik rawannya juga saya jelaskan tentang verifikasi faktual ini. Kemudian setelah itu mereka itu akan menyampaikan hasil verifikasi faktual secara berjenjang. Kemudian membuat, kalau selesai, mereka membuat berita acara hasil dari verifikasi faktual, apakah MS memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Itu dia sampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi. Oke, dilanjut. Nah, penelitian administrasi seperti ini skemanya, jadi KPU melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen. Jadi yang dilihatnya untuk pertama kali ketika pendaftaran itu lihat apakah jumlahnya benar ya, 100 atau 1000 atau berapa, kemudian dilakukan penyusunan hasil penelitian administratif ya. Nah, penelitian ini dilakukan tentang dugaan ganda di dalam, kita sebut saja ganda internal dan ganda eksternal. Ganda internal itu misalnya ini salah satu berdasarkan pengalaman sebelumnya ya, salah satu trik partai politik, apalagi biasanya partai politik baru itu ya. Jadi ada pengulangan nama itu ya, ada pengulangan nama, misalnya nomor 1 sampai 50 namanya ABCD sampai 50 nama. Kemudian ini bisa jadi nanti nama-nama ini akan keluar lagi di lembar-lembar berikutnya. Lembar-lembar berikutnya misalnya nomor 1 sampai nomor 50 ini nanti akan keluar lagi di misalnya nomor 501 sampai 550. Nanti bisa jadi keluar di berikutnya. Itu salah satu trik untuk terlihat banyak. Nah, itu dicek. Yang nggak susah adalah kita mengecek kegandaan atau gandaan eksternal dengan partai politik lain. Itu kita agak susah, kita tidak punya alat yang cukup ya untuk melakukan verifikasi ganda eksternal. Kemudian itu setelah itu dilakukan pada ya KPU, kemudian dilakukan penyusunan hasil verifikasi administrasi tersebut. Lanjut. Ini di dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel masing-masing tingkatan ya, KPU tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kalau yang di tingkat kabupaten kota, oke lanjut saja, ini sudah dijelaskan supaya nututi waktu 15 menit ini ya. Oke, ini lewat saja. Nah, di sini kita apa yang dilakukan ketika melakukan pengawasan ketika saat tahapan verifikasi administrasi. Yang pertama itu adalah tentang kesesuaian jumlah ya, antara KTA, KTP atau surat keterangan dengan sipol. Seringkali jumlahnya tidak sama atau tidak konsisten. Di KTA jumlahnya 1.100, di KTP jumlahnya kurang dari itu, atau di sipol bahkan tidak sama. Salah satu cara kalau kita yang hard copy supaya itu konsisten urutan namanya dan jumlahnya juga sama, biasanya didampingkan ya, berdampingan di berkasnya itu, di sebelah sini misalnya KTP, sebelah kanannya itu adalah KTA. Jadi berjajar beriringan sampai ke bawah dan begitu seterusnya, sehingga namanya berurutan. Termasuk juga di daftar namanya, ya, di daftar nama bisa jadi nggak urut, nggak sesuai. Di daftar nama nomor 1 itu adalah si A, KTP ternyata ketika berkasnya itu bukan si A atau yang lain. Itu termasuk yang ketidaksesuaian antara KTP, KTA, kemudian juga sipol. Kemudian berikutnya adalah kesesuaian identitas ya, identitas juga termasuk ketidaklengkapan, bisa jadi nanti nomor-nomornya terlewat, nomor urutnya loncat gitu ya.
Kemudian ini juga potensi ganda internal dan ganda eksternal. Kemudian ini potensi di bawah umur 17 tahun. Dan yang berikutnya ini adalah titik rawannya atau pengawasan verifikasi administrasi itu adalah potensi yang berstatus sebagai ASN TNI Polri. Kita tidak tahu partai politik itu bagaimana caranya mendapatkan sejumlah KTP itu, kita tidak tahu ya. Jadi bisa jadi KTP-KTP itu didapatkan secara apa ya bahasanya ya. Ya begitulah ya. Nah, berdasarkan pengalaman yang sebelumnya, pengalaman pemilu sebelumnya itu kadang masih muncul ya ASN atau TNI Polri atau bahkan penyelenggara ad hoc. Di pemilu sebelumnya itu ketika dilakukan uji sampling muncul namanya si A itu ya, termasuk yang disampling ya. Kemudian si A itu ternyata adalah penyelenggara ad hoc ya. Kemudian dia sendiri kaget loh, muncul namanya sendiri di situ. Kemudian tentu dilakukan konfirmasi, dilakukan verifikasi faktual apakah benar menjadi anggota partai politik tersebut atau tidak. Kalau benar menjadi anggota partai politik tentu harus bentuk dong dari ad hoc. Tapi ternyata yang bersangkutan menyatakan tidak. Dia sendiri juga heran bagaimana si partai itu bisa mendapatkan KTP dirinya. Ketika dilihat ini memang KTP saya. Tapi dari mana ya partai ini dapatkan KTP saya? Kemudian masuk di daftar anggota partai politik tersebut. Termasuk bisa jadi nanti disinyalir ada anggota yang berstatus sebagai ASN, TNI atau Polri yang serupa kasusnya. Tiba-tiba KTP-nya ada di daftar anggota partai politik. Lanjut, next. Kemudian pengawasan verifikasi faktual. Yang dilakukan adalah jumlah dan susunan pengurusan di tingkat kecamatan. Seringkali ini agak abai memang ya di tingkat kecamatan, termasuk ketika tahapan-tahapan berikutnya. Di tahapan-tahapan berikutnya misalnya sampai pada tahapan kampanye itu, ketika pengalaman pemilu sebelumnya kita akan kesulitan di peran ehud kita di kecamatan Panwasjam mengalami kesulitan berkomunikasi dengan partai politik di tingkat kecamatan ketika misalnya akan mengundang untuk sosialisasi, untuk pembekalan, untuk pembinaan dan sebagainya, itu agak susah. Jadi ketika di verifikasi pertama itu memang benar menjadi pengurus partai politik tersebut di tingkat kecamatan, tapi ketika seiring yang berjalannya waktu, tahapan-tahapan berikutnya, mungkin yang dijanjikan tanda kutip itu tidak kunjung datang dan ternyata kemudian mundur dan tidak ikut proses menjadi pengurus partai di tingkat kecamatan tersebut, maka akan kesulitan kita akan berkomunikasi dengan partai politik di tingkat kecamatan. Kemudian berikutnya keterwakilan pengurus perempuan 30%, itu juga kadang jumlahnya mepet-mepet. Kemudian kebenaran domisili dan keabsahan legalitas kantor. Jadi di sini titik rawannya adalah di undang-undang itu disebutkan bahwa partai politik salah satu syaratnya memiliki kantor sampai pada tahap terakhir pemilu. Di situ tidak bicara tentang milik sendiri atau milik orang lain ya. Hanya kalaupun itu misalnya dilakukan dengan sewa, kita harus bisa memastikan dokumen perjanjian sewanya itu berakhir sampai pada berakhirnya masa pemilu atau masa tahapan akhir pemilu. Ya, sampai di tengah-tengah tahapan kemudian berakhir. Jadi itu memastikan bahwa kantor partai politik tersebut ada di lokasi itu. Kemudian berikutnya ini verifikasi faktual anggota partai politik. Ini banyak, tadi saya contohnya misalnya ASN TNI Polri, termasuk juga badan penyelenggara ad hoc. Atau juga misalnya adalah kesulitan ditemui ya, jadi dicari di mana itu tidak ketemu alamatnya, dan akhirnya balik kanan yang melakukan verifikasi faktual. Oke, next berikutnya. Tinggal 1 menit ya Pak. Tinggal 1 menit ya, ini masih saya percepat ya. Titik rawan ya, ini titik rawan verifikasi parpol, ini yang belum disampaikan aja. Ini salah satunya adalah dualisme kepengurusan ya. Jadi di Pasuruan mungkin ada indikasi ya, itu ada dualisme kepengurusan karena partai politik baru, saya lupa nama partainya ya. Jadi di situ ada satu waktu itu pihak atau kelompok A itu berkomunikasi dengan Bawaslu. Kemudian di hari-hari berikutnya mereka juga datang dengan yang lain, pengurus yang lain melakukan komunikasi dengan berikutnya. Nah, kemudian
saat itu juga ada acara sosialisasi dari Bakesbang gitu ya. Nah, Bakesbang bingung ini yang diundang yang mana. Kemudian tanya pihak KPU, KPU juga nggak bisa menjelaskan karena belum masuk tahapan. Juga konfirmasi ke kita juga sama. Akhirnya dua-duanya tidak diundang. Nah, ini adalah termasuk salah satu potensi dualisme kepengurusan. Kemudian berikutnya sampling saja ya, kita cara sampling. Nah, sampling itu ada dua metode, sensus dan sampling. Kalau sensus itu seluruhan, sampling itu adalah dengan beberapa metode acak sederhana. Acak sederhana yang dilakukan oleh pihak KPU itu biasanya dengan melakukan cuplik ya, cuplik sampling. Cuplik sampling itu misalnya dilakukan undian, KPU menyediakan nomor 1 sampai 10, dilakukan undian, munculnya nomor 5 misalnya, maka nanti yang nomor 5, setiap pelipatan 5 itulah yang akan diverifikasi faktual, nomor urut 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya, sampai sejumlah sampling yang diperlukan. Sudah lewat 1 menit. Sudah lewat. Ya, saya Cepat kira aja langsung. mungkin Penanganan pelanggarannya bagaimana? Nah, pelanggarannya, next langsung ke pelanggarannya saja. Jadi di sini karena ini rezimnya dan rezim pemilihan umum ya, rezim pemilihan umum, maka kita di situ juga akan ada potensi pelanggaran dalam hal administrasi, kode etik, pidana, ya, ataupun termasuk sengketa ya. Kalau ini rezimnya pemilihan umum, maka kita nanti endingnya adalah bentuknya adalah putusan gitu ya, putusan. Oke. Itu nanti tahapannya di skema berikutnya, next slide berikutnya aja. Next, nah di sini ya digambar ya. Jadi kita mulai ada pemeriksaan, kemudian sampai pemeriksaan pendahuluan, sampai ada sidang, sampai endingnya adalah bentuknya putusan. Karena ini adalah rezim pemilu, bukan pemilihan ya. Oke, mungkin saya kira itu. Terima kasih Bu Moderator. Nanti mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan lebih lanjut di pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada pertanyaan dari Mas Ganda ya tentang sipol ya, tentang dikasih resiko sipol. Sebenarnya di slide itu sudah saya tulis ya, tapi memang kelewat karena waktunya terbatas. Jadi di slide 16 itu sudah saya tulis gitu ya. Jadi tentang catatan penting sipol ya. Yang pertama memang di situ dikatakan hanya sebagai alat bantu. Tetapi dari alur pendaftarannya itu seolah-olah menjadi wajib ya. Karena di situ dia harus menyertakan salah satu bagian syaratnya itu adalah soft copy dari sipol diunduh dari pendaftaran, hard copy dan soft copy. Jadi seolah-olah menjadi wajib. Padahal dikatakan sejak awal itu adalah alat bantu. Bahkan kalau misalnya si partai itu tidak menyertakan sipol itu dalam beberapa pernyataan saya lihat itu tidak dilayani. Nah, kemudian tentang sipol kita juga punya catatan sebenarnya tentang kita berharap gitu ya, itu mengedepankan prinsip-prinsip transparansi. Karena sampai saat sekarang yang punya akses itu hanya adminnya dari pihak KPU dan parpol yang bersangkutan. Publik termasuk Bawaslu masih belum punya akses. Kita membayangkan sipol itu nanti bermetamorfosis menjadi seperti sidalih gitu ya. Jadi pihak KPU-nya ada, kemudian dari operator juga ada, kemudian publik juga bisa mengakses meskipun hanya membaca, hanya read only. Sehingga kita bisa mengecek kegandaan atau nama kita dimasukkan sebagai anggota partai atau tidak dengan cara mengecek seperti itu. Kemudian yang kita catatan penting berikutnya itu sebenarnya tentang SDM ya, baik dari pihak KPU sendiri maupun pihak parpol. Mengentri data sejumlah sekian banyak dalam waktu yang relatif terbatas seperti ini itu adalah bukan pekerjaan yang mudah. Termasuk yang kita soroti mungkin sekarang mungkin di waktu-waktu sebelumnya KPU melakukan simulasi ya, tapi itu belum serentak. Mungkin perlu semacam uji kapasitas servernya. Kalau misalnya semua partai politik pada waktu yang bersamaan melakukan entry data, apakah kapasitasnya servernya kuat, kredit atau bagaimana? Karena dari pengalaman yang 2019 yang lalu, dari dua partai politik tambahan yang masuk belakangan, gitu ya. Satu tadi disebut Mas Anam itu kan P2N. Kalau nggak salah yang PBB itu dia mengajukan gugatan sipol
dan yang dipersoalkan itu salah satu kabupaten di Papua, kalau nggak salah Manokwari ya. Dan Manokwari ketika di TMS-kan, kemudian satu provinsi itu menjadi TMS sehingga menjadi tidak bisa ikut peserta pemilu. Kemudian satu kabupaten ini dilakukan sengketa ke pihak Bawaslu RI, kemudian Bawaslu RI menyatakan bahwa sipol adalah bukan wajib alat bantu, kemudian akhirnya PBB ini masuk menjadi salah satu menjadi peserta pemilu. Jadi kurang lebih seperti itu yang berkaitan dengan sipol. Untuk mendeteksi ganda atau tidak, kita kalau menggunakan konvensional kita akan kesulitannya. Si A, nama si A ini ada di partai mana kan kesulitan. Tapi kalau sipol itu benar-benar bisa dilakukan secara optimal, itu akan bisa kedeteksi ya. Ketika ada beberapa unsur yang sama, nama, alamat, nik, nah itu berarti patut diduga untuk ganda antar partai ataupun ganda internal partai. Nah, kalau ganda internal partai ataupun ganda internal eksternal partai, ketika dia masuk cuplik sampelnya itu ya, cuplik sampelnya, maka tentu kan akan dilakukan verifikasi faktual, dikonfirmasi apakah benar menjadi anggota partai tersebut atau tidak. Kalau misalnya dia mengatakan tidak, ya harus mengisi gitu supaya benar-benar menjadi TMS gitu ya, supaya menjadi benar-benar tidak memenuhi syarat sebagai anggota dari partai politik tersebut. Kalau jumlah TMS-nya misalnya kita simulasi ya, simulasi misalnya ini jumlah yang dilakukan verifikasi itu adalah misalnya 100 orang, kemudian 100 orang itu dilakukan verifikasi faktual. Yang memenuhi syarat itu misalnya adalah 70 orang, yang tidak memenuhi syarat adalah 30 orang. Nah, di antara 30 orang itu diantaranya mungkin ada yang ganda, ya ganda internal ataupun ganda dengan eksternal. Nah, yang 30 yang tidak memenuhi syarat inilah kemudian yang harus diperbaiki oleh partai politik tersebut. Untuk kemudian berikutnya dilakukan verifikasi faktual perbaikan. Ya. Tahapannya begitu. Kalau dari sisi kejumlahan seperti itu ya, Mas Anam ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika misalnya tidak mau mengisi, tadi sudah disampaikan dijawab oleh Mas Amin ya, akhirnya itu dianggap iya kan, kalau tidak mau dianggap iya. Maka sebaiknya disarankan untuk mengisi, untuk tidak bersedia atau tidak menjadi anggota partai politik tersebut. Saya kira itu mungkin Bu Moderator, semoga membantu. Nah, ini Mbak saya bantu Mas Harimurti ini tuh. Kiranya diantisipasi gitu ya. Termasuk kemungkinan kita harus melakukan penanganan pelanggaran terkait dengan PNS yang terdaftar sebagai pendukung partai, walaupun pada titik akhirnya nanti kalau dilakukan klarifikasi yang bersangkutan itu menyatakan buat KTP catut, gitu ya. Mau penanganan pelanggaran itu akan harus tetap dilakukan. Kalau saya berpandangannya seperti itu, jadi nggak hanya cukup diminta untuk membuat surat kalau memang nggak mendukung dibuat pernyataan cabut dan tidak gitu ya, tetapi kita harus ada sebuah penegasan sehingga itu menjadi pelajaran bagi partai politik maupun bagi warga bangsa ini untuk senantiasa mematuhi aturan permainan yang ada. Saya pikir itu. Terima kasih. Kobar semangat kami tak akan berhenti.